Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di sini di episode selanjutnya Nana yang lagi ngajak main junior di taman, tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Nana juga sangat kaget dan Nana juga sekarang tidak memanggil dengan sebutan Pak Fajar tapi dengan sebutan Kak Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, "Ada apa Kak?" kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini dia juga sudah menceritakan semuanya kepada Nana, dan di sini juga Nana juga ngomong kepada Pak Fajar. Sekarang Kak Fajar kejar aja cinta Pak Fajar kepada dia, karena Kak Fajar itu sama dia itu masih saling cinta, kata Nana kepada Pak Fajar. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dan mendengarkan, yaitu adalah Mbak Lia yang lagi mencari-cari Pak Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar lagi berduaan sama Nana, dan di sini dia juga sangat kaget dan terkejut, dan dia juga sangat sedih karena mendengar semua pembicaraan Pak Fajar bahwa dia menyanyi itu bukan atas mau dia karena idenya Nana. Di sini Mbak Lia juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung dia pergi dari tempat itu sambil dia mewek, yaitu sedih menangis. Nana juga dia juga ngomong lagi kepada Pak Fajar, pokoknya sekarang Kak Fajar kejar Mbak Lia karena Lia itu benar-benar masih mencintai kakak, kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini tidak banyak basa-basi, dia juga menurutin apa yang dikatakan oleh Nana. Lalu di sisi lain terlihat si Ken Kelvin sama si Lulus Tunjung si alias Seattle. Dia sampai ke tempat dimana peresmian kantornya Nana. Dia akan marah banget kepada Dewa karena dia di acara ulang tahun 100 hari ibunya dibikin kacau karena lampu lampion itu membakar foto ibunya. Di sini juga si alias Seattle juga menarik-narik tangannya si Ken Kelvin. Pas lagi cekcok di sini dia tiba-tiba dia sangat kaget dan terkejut si alias Seattle sama si Ken Kelvin melihat Nana yang lagi berduaan sama Pak Fajar. Dia tidak sadar dan belum tahu bahwa Nana sama Dewa itu sudah tahu bahwa Pak Fajar itu adalah kakaknya. Di sini dia juga akan merencanakan kejahatannya, dia akan mengadu domba antara Pak Fajar sama Dewa. Terlihat si alias si Atel sama si Ken Kelvin yang dia belum tahu bahwa Pak Fajar itu kakaknya Nana. Dia juga akan menyesal akibatnya karena dia akan gagal rencananya untuk mengadu domba Pak Fajar sama Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia yang pergi dari tempat waktu melihat Nana. Dia juga sambil sedih sambil mewek, dia juga akan pergi. Tiba-tiba pas melewatin jembatan besi, tiba-tiba di sini sendalnya dia sepatunya nyelap di besi itu karena haknya tidak bisa dibuka, dan Mbak Lia juga dia berusaha membuka sendal itu dari jepitan besi itu. Dia juga sambil dia kukulutuk. Tiba-tiba dia mendengar teriakan yang memanggil-manggil dia, yaitu adalah Pak Fajar. Pak Fajar terlihat dia sambil memanggil-manggil Mbak Lia, sangat panik karena Mbak Lia tidak ada, dan Mbak Lia yang lagi dia berusaha untuk mengambil sepatunya dia juga sangat kaget. Singkat cerita di sini juga Mbak Lia juga tidak banyak basa-basi, langsung melepaskan sepatu itu yang nyelap di besi itu, di jembatan besi karena haknya nyelap di besi. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu sambil memakai sepatu sebelah. Sepatu yang sebelahnya dia ketinggalan di jembatan itu. Lalu Pak Fajar juga dia sangat kaget dan terkejut, dia melihat sendalnya Mbak Lia yang ada di jembatan itu. Lalu Pak Fajar juga menghampiri sendal itu dan mengambilnya sama Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sambil sudah mengambil sendal itu, dia juga memandang sendal ini kan sendalnya kokoh, kata Pak Fajar. Di sini terlihat Pak Fajar juga panik dan dia juga langsung mengambil HP dan menelepon Mbak Lia. Pak Fajar juga menelepon Mbak Lia, dan di sisi lain Mbak Lia yang sudah naik taksi dia juga menerima telepon dari Pak Fajar, tapi dia tidak mengangkatnya karena dia kesal sama Pak Fajar dengan omongannya karena dia benar-benar sedih dan dibuat kecewa oleh Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sangat panik karena teleponnya tidak diangkat. Lalu dia ngomong sendiri,
mungkin Koko sudah sampai ke rumah Tante Merin. Saya harus pergi ke sana sekarang, harus memastikan, kata Pak Fajar sambil dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain, Nana sama Dewa di sini yang lagi duduk di taman. Tiba-tiba di sini juga Dewa, juga dasar Dewa sangat romantis dan dia juga minta vitamin C. Lalu Nana juga dia menjelekok pipinya Dewa. Tiba-tiba pas lagi dia romantisnya, Junior menangis karena kaget mendengar suara petasan bunyi. Nana sama Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Gak lama kemudian Dewa sama Nana juga dia membawa Junior dari tempat itu dan dia juga pulang ke rumah. Terlihat di sisi lain si Kelvin yang dari pulang lagi waktu dia mau memberi pelajaran kepada Dewa, tiba-tiba di tengah jalan mobilnya mati. Lalu si Alia Syatel juga nanya kepada si Kelvin kenapa mobilnya mati, kata si Alia Syatel. Lalu terjadilah cekcok antara si Kelvin sama si Alia Syatel karena mobilnya habis bensin. Singkat cerita di sini si Alia Syatel juga sama si Kelvin juga dia turun dari mobil. Lalu si Alia Syatel juga ditinggalin sendiri karena si Kelvin dia akan mencari bensin ke tempat yang agak jauh. Si Alia Syatel yang sudah lagi menunggu, dia juga di sisi lain di sini Tante Merin juga dia pulang dari sebuah kafe. Dia tiba-tiba mobil taksinya mati dan dia juga jalan kaki sambil memandang gelang bekas bayinya dulu. Lalu tiba-tiba ada dua preman yang akan merampok dirinya, yaitu Tante Merin, dan Tante Merin juga dia mengasihkan semuanya dompet kepada dirinya. Tiba-tiba di sini si Kelvin yang sudah pulang membeli bensin, dia melihat Tante Merin diganggu dan dia juga menolong Tante Merin, tapi dia juga menolong akan dimanfaatkan Tante Merin untuk menghancurkan Dewa. Terjadilah perkelahian di sini antara si Kelvin sama preman itu. Singkat cerita, preman itu juga bisa dikalahkan oleh si Kelvin. Semua juga nampuyak di bawah. Lalu si Kelvin juga dia menghampiri Tante Merin dan Tante Merin juga dia sangat hafal sama si Kelvin, tapi dia lupa lagi. Singkat cerita, Tante Merin juga dia pergi dari hadapan si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia memanggil Tante Merin karena dompetnya ketinggalan. Lalu dompetnya itu juga dibawa oleh si Kelvin. Di sisi lain si Alia Syatel dia yang sangat ketakutan ditinggalan sendiri di nunggu-nunggu si Kelvin. Tiba-tiba datanglah si Kelvin. Lalu si Alia Syatel juga dia marah kepada si Kelvin dan si Kelvin juga dia menceritakan semuanya kepada si Alia si Syatel. Tiba-tiba pas dia lagi ngobrol datanglah si Nurul Suyung si Priska yang ditelepon oleh si Alia si Syatel. Terjadilah mereka juga dia akan mengadu dombakan antara Dewa sama Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini Balia juga sampailah ke rumahnya Tante Merin. Pas manggil-manggil Tante Merin tidak ada dan dia juga masuk ke kamarnya tidak ada. Lalu di sisi lain di tengah rumah Tante Merin juga dia sampai ke rumah. Lalu terlihat Tante Merin juga yang rambutnya khusus karena dia mau dirampok tadi di jalan. Pas Balia juga dia melihat Tante Merin sangat kaget karena muka Tante Merin sangat ketakutan. Lalu Balia juga nanya kepada Tante Merin, kenapa Tante Merin, kata Balia. Tante Merin juga rambutnya juga cak-cakan dan di sini terjadilah peluk-pelukan antara Balia sama Tante Merin. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana juga sampai ke rumah dan malam harinya di sini Nana sudah tidur. Dewa juga dia akan membuat kejutan untuk Nana. Dia juga turun dari ranjangnya pergi ke dapur. Dia akan membuat kue untuk kejutan kepada istrinya. Di sini terlihat Dewa juga di sini kita akan bikin tertawa oleh Dewa. Tiba-tiba dia pas mau mengambil telur, dia kakinya disoledat karena tepung itu acak-acakan di bawah keinjak sama dia dan dia juga jatuh. Telur juga di sini pecah semua. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sangat kaget pas dia bangun suaminya tidak ada. Lalu dia juga memanggil-manggil Dewa dan terlihat Junior juga melihatin ibunya dia bebelengean tersenyum kepada Nana. Nana juga dia langsung ke belakang untuk melihat suaminya yaitu Dewa. Terlihat Dewa juga lagi kukulutuk sendiri karena dia jatuh dan telurnya juga pecah semua. Tiba-tiba Nana juga datang.
Lalu juga dia ngomong kepada suaminya sambil dia tertawa dan gak tahan dia melihat suaminya yang kaya badut penuh sama tepung dan telur di bawah acak-acakan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.